Di soal ini kita diberikan diagram sel elektrolisis, lalu diminta untuk menentukan anoda dan katoda pada setiap sel, dan reaksi yang terjadi di setiap katoda dan anoda. Untuk menentukan jenis elektroda pada sel elektrolisis, kita harus lihat kutub dari sumber arusnya ya. Kita anggap saja di sini sumber arusnya adalah baterai, di mana garis yang lebih panjang itu kutub positif baterainya, sedangkan yang lebih pendek kutub negatif baterainya. Untuk jenis elektroda pada sel elektrolisisnya, elektroda yang dekat dengan kutub positif baterai akan menjadi elektroda positif. Jadi di sini PT ini adalah elektroda positif. Sedangkan yang dekat dengan kutub negatif baterai akan menjadi elektroda negatif. Sisanya adalah selang-seling. Berarti karena Ag itu kutub negatif, Cu-nya kutub positif. Lalu C-nya kutub negatif. Lalu ingat, kutub positif pada sel elektrolisis merupakan anoda. Jadi PT di sini merupakan anoda. Lalu tembaga juga anoda. Sedangkan yang negatif adalah katodanya. Berarti katodanya perak dan karbon. Lalu karena di sini ada dua larutan, kita misalkan larutan AuCl3-nya larutan pertama dan CaOH2 kali larutan kedua. Larutan pertama yaitu larutan AuCl3, sedangkan larutan kedua larutan CaOH 2 kali. Sekarang bisa kita tentukan pertanyaan yang A. Untuk larutan pertama, katodanya adalah karbon, sedangkan anodanya adalah platina. Lalu untuk larutan kedua, katodanya adalah perak, sedangkan anodanya adalah tembaga. Selanjutnya kita jawab pertanyaan yang B. Kita buat reaksi disosiasinya. AuCl3 akan terurai menjadi ion Au3+ ditambah 3 ion Cl-. Berarti spesi yang ada dalam elektrolit adalah ion Au3+, lalu ion Cl- dan air tentunya. Karena yang dielektrolisis berupa larutan. Bisa lihat fasanya ya. Fasanya di sini aqueous yang menunjukkan larutan. Lalu untuk larutan kedua, reaksi disosiasinya CaOH 2 kali akan terurai menjadi ion Ca2+ ditambah 2 ion OH-. Berarti spesi yang ada dalam larutan ion Ca2+, lalu ion OH- dan air tentunya. Karena yang dielektrolisis berupa larutan. Sekarang bisa kita tentukan reaksi yang terjadi di katoda dan anoda. Yang pertama untuk di katoda, ingat beberapa aturan dalam menentukan reaksi di katoda. Yang pertama, jika dalam larutan terdapat kation atau ion positif dari logam 1A, 2A, aluminium, dan mangan, maka air yang direduksi. Di mana reaksi reduksi air 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2 ion OH-. Bisa dilihat di sini pada larutan pertama
kation atau ion positifnya adalah ion Au3+. Tidak termasuk jenis kation di aturan pertama. Itu berarti aturan pertama tidak berlaku di sini. Sedangkan pada larutan kedua, kationnya adalah ion Ca2+, yang merupakan kation dari logam 2A. Itu berarti aturan pertama berlaku di sini. Maka reaksi yang terjadi di katoda adalah reaksi reduksi air, di mana reaksinya 2H2O tambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2 ion OH-. Sekarang kita lanjut pada aturan yang kedua untuk reaksi di katoda. Jika dalam larutan terdapat kation selain pada aturan pertama, maka kation tersebut yang akan direduksi. Jika kation tersebut adalah ion logam yang bermuatan N+, maka akan menangkap sebanyak N elektron menghasilkan logam L. Untuk larutan pertama, kationnya adalah Au3+. Berarti Au3+ yang akan direduksi di katoda, di mana reaksinya Au3+ ditambah 3 elektron menjadi Au. Selanjutnya kita tentukan reaksi yang terjadi di anoda. Ingat beberapa aturan dalam menentukan reaksi di anoda. Yang pertama, jika anoda yang digunakan adalah anoda non-iner, maka anoda yang dioksidasi. Di mana contoh anoda iner seperti karbon, platina, dan emas. Di mana reaksi oksidasi anodanya sendiri, jika anodanya logam L akan dioksidasi menjadi Ln+ ditambah sebanyak N elektron. Bisa dilihat di sini, pada larutan pertama anodanya adalah platina yang merupakan anoda inert. Itu berarti aturan pertama tidak berlaku di sini. Sedangkan pada larutan kedua anodanya adalah logam tembaga yang merupakan anoda non-inert. Sehingga aturan pertama berlaku di sini, di mana reaksinya Cu dioksidasi menjadi Cu2+ tambah 2 elektron. Di sini kita masih belum tahu reaksi di anoda pada larutan pertama. Berarti kita lanjut ke aturan berikutnya. Jika dalam larutan terdapat ion negatif atau anion seperti sulfat, nitrat, fosfat, karbonat, perklorat, dan ion fluorida, maka air yang dioksidasi. Di mana reaksi oksidasi air 2H2O menjadi O2 ditambah 4 ion H+ tambah 4 elektron. Pada larutan pertama, ion negatifnya adalah ion Cl-. Berarti aturan kedua tidak berlaku. Maka kita lanjut ke aturan yang ketiga. Jika dalam larutan
terdapat anion atau ion negatif di luar aturan kedua, maka anion tersebut yang dioksidasi. Di sini anionnya adalah ion Cl-, berarti Cl- yang akan dioksidasi menjadi unsur berbasnya, di mana reaksinya 2 ion Cl- dioksidasi menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Inilah reaksinya. Jadi begini cara menentukan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda pada elektrolisis larutan.